Selamat pagi, suster, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, dan Bapak Ibu orang tua murid, serta anak-anakku yang terkasih yang mengikuti ibadat Jumat pertama melalui virtual. Berkah dalam, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, masih lesu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, pada hari nanti kita diingatkan oleh Yesus tentang siapakah itu Mesias bagi kita. Apakah kita sudah menerima Dia di dalam diri kita? Nanti akan digali lebih dalam homili oleh Pak Ratno dipandu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadat Jumat pertama. Mari kita buka dengan lagu pembukaan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang menyatukan dan membimbing kita dalam ibadat Jumat pertama pada pagi hari ini. Semoga berkah dan sabda Tuhan dapat menuntun kita menuju kehidupan yang tenang, abadi, serta juga dapat memberikan kelancaran dan kesuksesan bagi orang-orang yang berjuang menggapai cita-cita yang mereka inginkan. Sebelum kita memulai ibadat Jumat pertama ini, marilah kita merenungkan dosa-dosa kita, mohon ampun atas segala dosa kita, agar kita pantas dan layak untuk mengikuti ibadat pada hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Tuhan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa yang sabar dan penuh kasih setia, Engkau telah memanggil kami untuk bersedia mengikuti Putra-Mu, Yesus Kristus. Bimbinglah langkah kami sepanjang hari ini dalam mengikuti Putra-Mu yang berkeliling dari kota ke kota sambil berbuat baik. Semoga kami menjadi saluran kasih-Mu bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan.
Pembacaan diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai dengan 37. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lawannya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lawannya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lawannya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Suster, Bapak Ibu, Bapak Ibu guru, para karyawan, orang tua murid, dan anak yang terkasih, selamat pagi berkah dalem. Syukur dan pujian kita aturkan pada Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Nya. Pada pagi hari ini kita boleh mengikuti bersama-sama ibadat Jumat pertama. Secara khusus gereja merayakan hari Jumat pertama ini untuk menghormati hati kudus Yesus. Saudara, Bapak Ibu guru dan para orang tua serta anak terkasih, di zaman sekarang ini untuk kita benar-benar mengandalkan Tuhan itu kadang-kadang sangat-sangat dipertanyakan. Mengapa saya katakan dipertanyakan? Karena kita sering mengalami begini. Ketika kita dalam sukacita, dalam kegembiraan, dalam berkecukupan, jarang kita kemudian mencari Tuhan. Kita terlena dengan apa yang kita alami, yang kita miliki. Tetapi kita akan mencari Tuhan pada saat-saat kita mengalami kesulitan. Ketika mengalami kesulitan, maka orang tekun di dalam doanya, kusuk sekali, bahkan sampai nangis-nangis mungkin begitu. Itu yang sering kita alami. Tetapi dalam sukacita, dalam kegembiraan, kita sering meninggalkan dan melupakan Tuhan, bahwa kita mampu melakukan segala sesuatu yang kita jalani itu sendiri. Di dalam bacaan atau firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, atau sebetulnya ada bacaan lagi di kitab Perjanjian Lama, di mana mereka atau orang-orang Yahudi berpandangan bahwa Mesias itu dari mana ia datang. Mereka berpendapat bahwa Mesias itu adalah anak Daud.
Sehingga orang-orang Yahudi dia melihat dari garis keturunannya saja. Yesus yang datang sebagai Mesias dilihat dari garis keturunannya bahwa dia berasal dari anak Daud, keturunan Daud. Sehingga mereka mulai tanda tanya. Bagaimana mungkin Yesus Mesias keturunan Daud tetapi Yesus disebut Tuhan? Sebuah tanda tanya besar yang di dalam perjanjian lama para nabi meramalkan datang Mesias berasal dari keturunan Daud itu, tetapi rencana keselamatan sudah ada sejak awal mula. Bahkan sebelum bumi dan segala isinya itu jadikan. Sehingga sebetulnya Mesias sudah sejak awal mula itu sungguh akan hadir untuk kita semuanya. Pandangan bahwa Mesias adalah anak Daud ini mengaburkan iman, harapan orang-orang Yahudi, bahkan penglihatan mata dari iman mereka, dan bahwa dia yang ada di hadapan mereka dan hidup di antara mereka itu Sang Mesias itu sendiri. Artinya bahwa kehadiran Yesus sebagai Mesias mereka meragukan. Kehadiran Yesus sebagai Mesias menjadi tanda tanya besar bagi orang-orang Yahudi. Yesus minta supaya Mesias yang datang tidak saja dilihat secara lahiriah. Yesus menghendaki agar orang Yahudi melihat apa yang dilakukan Mesias dan menerimanya dengan penuh iman. Pengajaran Yesus yang memukau akan mujizat-mujizatnya yang dikerjakan, berkeliling sambil berbuat baik, harus menjadi tanda yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Lewat hidup dan karyanya, Yesus mau menunjukkan pada orang dan sebangsanya bahwa dialah datang untuk menyelamatkan manusia. Anak-anak yang terkasih, para ada sebuah permenungan singkat dan sebuah pertanyaan. Atau mungkin Bapak Ibu juga pernah ngalami. Ketika kita masih kecil, anak-anak masih bayi, kemudian anak-anak oleh papa atau mamahmu diangkat, bahkan mungkin dilempar-lemparkan kemudian ditangkap lagi. Anak-anak terlihat ketawa dan senang sekali, tidak menangis, tidak takut, tapi justru senang sekali, ketawa. Papa mamanya pun juga sangat senang ketika melihat anaknya dilempar-lemparkan, ditangkap, diayun-ayun, anaknya tertawa. Pertanyaannya, mengapa ketika kita masih bayi, ketika kita masih kecil, diayun-ayun atau mungkin dilempar-lemparkan ke atas oleh papa mama kita, orang tua kita, kita tidak merasa ketakutan, kita tidak merasa khawatir? Permenungan yang perlu kita pertanyakan di sini. Parano mengatakan begini, ketika kita diayun oleh orang tua, ketika kita diangkat, dilempar-lempar ke atas, kemudian ditangkap lagi, senang dan tidak takut, karena kita percaya kepada papa mama kita, orang tua kita yang melempar mengayun itu tidak mungkin akan melempar kemudian ditinggal lari. Tidak mungkin diayunan kemudian dilepas tinggal kita jatuh. Kita yakin bahwa orang tua kita akan melindungi kita, bahwa orang tua akan menjaga kita. Demikian pula Mesias datang pada kita untuk menyelamatkan kita. Tidak mungkin Tuhan Yesus sebagai Mesias datang pada kita akan meninggalkan kita. Maka sekali lagi, orang di zaman sekarang ini menjadi tanda tanya bagi kita, tanda tanya besar. Mengapa kita sering melakukan sesuatu yang menurut ukuran kita, sesuatu yang sangat hebat, tetapi sebetulnya di pandangan di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Kita sering mengandalkan apa yang kita miliki, merasa diri kita kuat, merasa diri kita hebat, merasa diri kita mampu, tetapi tanpa
kita mengandalkan pada Tuhan? Suster, Bapak, Ibu guru, orang tua murid dan anak terkasih, dalam kehidupan sekarang ini sering kita atau banyak orang yang mengandalkan bukan Tuhan, tetapi satu yang paling banyak sekarang itu adalah mengandalkan kekayaan kita, mengandalkan jabatan kita, mengandalkan koneksi, mengandalkan popularitas, mengandalkan, apalagi yang paling diandalkan sekarang adalah uang. Nek wis ndek duit iki ketok wis segala-galanya kita miliki. Segala-galanya milik kita. Sehingga tidak heran kalau kita melihat berita di televisi, ketok ya wis sugih, wis pejabat, sudah kekayaannya luar biasa, tetapi masih tetap mencari uang yang tidak dengan jalan benar. Korupsi luar biasa di negara kita. Ini menjadi keprihatinan. Mengapa? Karena mereka merasa bahwa uang adalah segala-galanya. Bukan Tuhan yang diandalkan, tetapi adalah uang. Suster, Bapak, Ibu guru dan anak-anak yang terkasih, mengandalkan uang ataupun sekarang ini banyak tenar ya tentang bagaimana harus berdeposito atau tabungan yang disimpan di, kalau saya dulu di celengan atau di bambu ya, tapi sekarang di bank, yang diharapkan memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman di masa tuanya. Suatu saat kita membutuhkan sebagai jaminan bagi hidup kita. Ya, secara lahiriah memang betul di masa sekarang, terlebih di masa pandemi ini banyak orang mengalami kesulitan ekonomi, maka uang sebagai sebagai jaminan untuk sekarang. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang percaya, tidak 100% itu sebagai jaminan. Tidak segala-galanya sebagai jaminan harta kita. Oleh karena itu, sebagai orang beriman kita percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita. Maka yang perlu kita andalkan adalah Tuhan. Tidak salah kalau kita beriman pada Tuhan Yesus yang selalu memelihara kita, hidup kita, berikan jaminan hidup nantinya bahwa kita akan diberikan kehidupan yang kekal dan damai. Oleh karena itu, yang terkasih Bapak, Ibu guru dan suster, akan sia-sia kalau kita akan mempercayakan diri kita kepada uang maupun kekayaan, jabatan dan sebagainya, karena kita akan binasa. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal dan damai. Permenungan kita hari ini silakan nanti direnungkan dalam permenungan pribadi. Pertanyaannya sekarang adalah, siapakah Yesus bagi kita? Siapakah Yesus bagi kita? Yang kedua, apakah kita menerima Dia di dalam hidup kita? Menerima Dia sebagai Mesias dalam hidup kita? Apakah kehadirannya telah mengubah hidup kita? Dan mari membiarkan Dia atau Yesus masuk dan mengubah hidup kita, agar kita yang telah menerima rahmat-Nya boleh dipakai sebagai alat untuk mewartakan cinta kasih-Nya. Dia sudah lebih dahulu mengenal dan mencintai kita, menghendaki kita agar juga mengenal dan mencintainya, serta menjadikannya sebagai sumber dan pusat yang menghidupkan kita. Menerima Yesus dan percaya kepadanya adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan keselamatan. Amin. Kemuliaan pada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus telah berada di tengah-tengah kita.
Dialah Tuhan yang menyayangi dan mencintai umat-Nya dalam kondisi apapun. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Allah yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur atas PPDB di SD Marsudirini yang sudah berjalan dengan lancar, sehingga kami SD Marsudirini saat ini sudah mendapatkan murid sesuai dengan kuota yang tersedia. Kami mohon semoga kami para guru mampu memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang sudah dipercayakan kepada kami, sehingga nantinya anak-anak kami dapat menjadi anak yang berguna dan bisa dibanggakan. Kami mohon. Bagi anak-anak kami SD Marsudirini yang saat ini sedang melaksanakan PAT. Bapa yang Maha Baik, tak henti-hentinya kami mendoakan anak-anak kami. Semoga anak-anak kami selalu Engkau beri kesehatan sehingga dapat melaksanakan PAT dengan semaksimal mungkin dan hasilnya dapat membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Kami mohon. Bagi para leluhur kami, suster, Bapak Ibu guru yang telah berjasa bagi sekolah kami SD Marsudirini Surakarta. Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memanggil mereka. Semoga Engkau menempatkan suster, Bapak Ibu guru yang sudah meninggal untuk berbahagia bersama para kudus dan para malaikat-Mu di surga. Dan kami mohon pendampingan-Mu, semoga kami para guru dan karyawan dapat melanjutkan karya mereka semaksimal mungkin. Kami mohon. Bagi orang tua murid dan juga orang-orang yang peduli pada pendidikan di SD Marsudirini Surakarta. Ya Bapa, semoga mereka selalu Engkau beri kesehatan dan kelancaran dalam pekerjaan, sehingga mereka bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk putra-putrinya. Kami mohon. Bagi kami yang hadir di sini, Bapa yang Maha Kasih, berkatilah Bu Siska sebagai kepala sekolah, kami para guru dan karyawan, semoga kami selalu Engkau beri kesehatan dan kesejahteraan, dan utuslah Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang Engkau percayakan untuk kami didik di SD Marsudirini. Kami mohon. Marilah kita sampaikan ujub-ujub pribadi kita. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Kasih, masih banyak doa-doa yang ingin kami sampaikan. Kami tahu Engkau akan mengabulkan segala permohonan kami. Marilah kita persatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadat kita pada pagi hari ini, marilah kita doakan doa ardas terlebih dahulu. Kita doakan doa ardas bersama-sama. Terpujilah Allah Bapa Maha Kasih, sebab dalam diri Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus,
Engkau menanamkan benih iman yang terus bertumbuh, semakin cerdas, tangguh, misioner, dialogis, sehingga kami dapat semakin erat bersatu dalam rengkuhan kasih Kristus sendiri, dan dengan Roh Kudus berbuah dalam semangat untuk memelihara kehidupan. Teguhkanlah tekad kami bersama seluruh masyarakat Indonesia untuk terus berjuang mengusahakan kesejahteraan yang berkeadilan, demokrasi yang partisipatif, dan relasi sosial yang bermartabat. Semoga upaya kami untuk menghidupi iman kami, melibatkan diri dalam perutusan Kristus, bekerja sama secara sinergis, makin nyata kami wujudkan melalui pelayanan yang penuh tanggung jawab dan kerjasama di antara segenap umat beriman, para imam dan biarawan-biarawati untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, serta pelestarian keutuhan ciptaan. Bersama Santa Perawan Maria, serta semua orang kudus di surga, kami haturkan doa ini kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas rahmat dan anugerah yang Kau limpahkan sepanjang ibadat ini. Semoga firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengarkan dapat menjadi pedoman hidup kami di masa mendatang. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan beserta kita selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati dan dicurahkan rahmat dalam segala kegiatan yang akan kita lakukan di hari-hari mendatang. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat Jumat pertama sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Kita tutup dengan lagu penutup.